Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, bahagia rasanya dapat kembali hadir untuk Anda melalui TV 10. Ada saya Carla Ratna dan juga psikolog kita dalam program Bincang Psikologi Anak. Nah, di kesempatan kali ini masih edisi Ramadan. Nah, kita masih bakal ngobrol dengan tema yang sesuai dengan Ramadan juga. Telah hadir bersama kami saat ini ada psikolog kita, Bunda Tarika. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Puasa lancar Bun? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga puasanya putra-putrinya Ayah Bunda, sahabat TV 10 juga lancar ya Bun ya. Sudah memasuki hari yang kesekian ini. Semoga putra-putri juga sudah terbiasa ya Bun. Betul sekali, hari Kak ini Nana. kita janjian nih. Jadi ceritanya Carla dan juga Bunda Tarika ini janjian untuk bukber. Betul sekali, Kak Nana. Bukber di hotel dan guest house Parangraja. Jadi kita sudah pernah ke sini sebelumnya, tapi kali ini karena pengen bukber di sini, soalnya ada paket bukber yang murah meriah. Mursidah hanya 59.000 ya Bun ya. Kita pilih paket yang 59.000 itu sudah komplit. Ada sup, ada takjil, terus ada main course-nya, ada dessert, juga ada aneka gorengan dan snack. Itu kan sudah lengkap ya. Kalau untuk buka puasa udah kenyang pokoknya paketnya. Dan yang jelas kalau kita bawa temen ini 10 itu free 1. Oke. Nah, udah murah, ada free-nya juga. Oke, sambil menantikan saatnya berbuka puasa, kita ngobrol hari ini berbincang tentang mengelola emosi. Karena ternyata emosi ini bukan hanya milik orang tua saja. Betul sekali. Dan juga yang jelas puasa itu kan bukan perkara hanya menahan haus dan lapar ya Bun ya, tapi juga melatih untuk menahan emosi, apalagi untuk anak-anak. Karena nyatanya menahan amarah itu tidak mudah, itu dilakukan orang dewasa aja susah, apalagi anak-anak. Iya, betul sekali, Kak Nana. Nah, melatih kesabaran anak-anak untuk bisa mengelola emosi ini adalah tantangan untuk orang tua ya Bun? Betul sekali. Oke, tapi sebelumnya kita akan ngobrol dulu. Apakah juga anak-anak ini memiliki emosi selayaknya orang tua ya Bun ya? Oke, kita bicara tentang emosi dulu Bun. Kalau dari sudut pandang psikologi ya, apa itu emosi? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah, apa sih emosi itu? Nah, yang pertama, emosi itu adalah merupakan suatu perasaan ataupun pikiran yang semuanya itu kita miliki, dari bayi pun sampai kita dewasa, sampai kita tua, itu semuanya memiliki emosi dan itu bisa membuat suatu tindakan. Nah, seperti itu Kak Nana. Dan yang terkadang orang salah dalam menilai emosi itu selalu berkaitan dengan emosi yang negatif. Nah, jadi kemarah-marah atau merusak sesuatu, seperti itu ya. Padahal sebenarnya konsep emosi itu sendiri seperti apa Bunda? Jadi yang seperti yang tadi saya jelaskan, Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah, jadi suatu perasaan atau pikiran kemudian yang membuat nih atau mendapatkan suatu jadi suatu tindakan. Jadi ada stimulasinya pun ada responnya, seperti itu. Contohnya nih ya, sebenarnya jenis-jenis emosi itu ada banyak. Bahagia itu kan termasuk juga emosi. Oh, bahagia juga bagian dari emosi ya. Dan itu tidak bersifat negatif kan? Tidak itu bersifat negatif. Positif. Juga merasa kayak jijik, kayak semua. Oh, jijik itu juga termasuk emosi. Kemudian emosi takut itu juga termasuk bagian dari emosi. Nah, kemudian perasaan apalagi ya, kemudian seumpama contohnya adalah perasaan cemas itu atau emosi, itu juga emosi. Jadi emosi itu artinya luas ya, tidak hanya kadang kalau emosi itu dalam kita menyimpulkannya pasti kemarah ya, ngamuk. Iya, betul sekali. Padahal emosi itu jenisnya ada banyak, seperti itu kan Nana. Pantesan bukan hanya orang dewasa saja yang merasakan, tapi juga anak
anak-anak. Masalahnya adalah anak-anak ini kan kadang belum tahu ya emosi yang positif yang dia rasakan sendiri itu kadang dia juga belum bisa mengenali dengan baik kan Bun. Ini tuh emosi yang positif atau yang tidak, bahkan untuk menyalurkannya saja saya yakin juga belum bisa. Pasti kan karena kalau dalam anak usia ini adalah itu merupakan proses belajar ya, proses belajar. Otomatis ketika anak bayi lahir itu kan terbatas ya untuk mengekspresikan emosinya. Dia bisanya adalah ketika dia merasa kayak tidak nyaman, kurang nyaman, otomatis dia hanya bisa dalam ekspresinya adalah untuk menangis. Nah, jadi kayak masih terbatas kan anak bayi, usia bayi itu. Nah, kita kapan sih sudah bisa mulai mengekspresikan emosinya? Itu biasanya mulai usia nih 2 tahun. Oh, 2 tahun sudah bisa mengekspresikan emosi ya? Sebenarnya dari lahir pun sudah bisa. Tapi dengan menangis ya bahasanya. Ekspresinya adalah menangis. Jadi bentuk sebenarnya tangisan anak bayi itu kan sebenarnya bentuk komunikasi ya yang memang istilahnya tapi masih terbatas gitu ya. Dan kadang kita juga belum tahu bagaimana menerjemahkan tangisannya ini. Betul. Istilahnya masih kayak apa ya? Menduga-duga. Ini apa ya? Pipis. Ini apa? Lapar gitu kan masih menduga-duga. Dan kemudian ketika anak sudah bisa nih diajak berbicara usia ya 1,5 atau mulai dari 1,5 2 tahun kan sudah bisa mengekspresikan ya. Tapi dia kadang masih terbatas belum mengenali sebenarnya aku kenapa sih. Dan itu kadang diungkapkannya itu kadang masih dalam bentuk marah-marah. Padahal dia sebenarnya ini lagi merasakan sebel, tapi karena keterbatasannya aku tuh nggak tahu bisa gitu ya mengekspresikannya. Akhirnya terkadang orang tua yang belum tahu adalah dia yang taunya adalah kok ini anakku tiba-tiba kok mukul, tiba-tiba kok istilahnya apa ya, kayak dia kok guling-guling sendiri, tantrum gitu ya. Tantrum sendiri. Nah, itu sebenarnya adalah ekspresi emosinya dia. Tapi karena keterbatasan dia cara mengekspresikannya dan dia belum tahu aku tuh kenapa. Nah, makanya caranya seperti itu. Jadi belum bisa mengidentifikasi sendiri bahwa yang dirasakannya itu termasuk emosi apa, kemudian bagaimana untuk mengekspresikannya ya. Tapi kalau boleh tahu Bun, sebenarnya faktor apa sih yang mempengaruhi emosi ini sendiri? Sebenarnya kan kayak faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi emosi itu ya? Mungkin satu pasti lingkungan keluarga ya. Dari lingkungan keluarga. Cara otomatis kan setiap anak itu kan pasti peniru ulungnya orang tua. Betul. Jadi kayak gimana? Ketika kita mengajarkan cara ekspresi ketika dia marah kok ada teriak-teriak, oh berarti coba kita cari nih evaluasi diri ya. Itu ya orang tua itu memberikan contoh itu dalam keluarga itu seperti itu. Jadi ketika dia marah berteriak-teriak. Nah, seperti itu pasti dari kalau anak usia dini itu pasti dari lingkungan keluarga. Jadi faktornya yang mempengaruhi emosinya itu ya seperti itu. Jadi ketika dia mengekspresikan otomatis dia akan meniru dari apa yang dilakukan oleh keluarganya, baik itu orang tua atau mungkin orang yang tinggal dalam keluarga tersebut ya. Betul. Jadi kan namanya proses perilaku itu pasti kan ada tuh proses kayak modeling di situ, meniru di situ. Kemudian juga tidak hanya lingkungan keluarga ya, lingkungan istilahnya di luar keluarga pun ada. Itu kan jadi dia tergantung interaksinya dengan siapa. Tergantung interaksinya kan tidak hanya orang tua kan. Kadang pengasuh juga betul. Atau kadang juga tidak hanya orang tua, melibatkan keluarga besar, kakek neneknya seperti itu. Juga berpunya pengaruh pengaruh untuk kayak membentuk emosi dan mungkin kayak kita ekspresi bahagia kita kan beda-beda ya. Nah, jadi kayak mungkin ada yang kalau ekspresi bahagianya kita kayak senyum kayak ini, tapi ada juga orang lain yang tidak seperti itu. Sebenarnya dia seneng tapi tidak terlalu ditampakkan juga seperti itu ada. Nah, jadi kayak tergantung sih dari lingkungan keluarganya itu bagaimana dia membentuk seperti itu Kak Nana. Selain faktor dari keluarga, ada lagi kah faktor yang lainnya Kak? Sebenarnya lebih ke pengaruhnya itu dari lingkungan keluarganya dia. Jadi lingkungan di mana dia karena dia interaksinya juga seputar itu ya keluarga. Jadi faktor yang paling berpengaruh itu justru dari keluarga. Ini patut banyak harus sering-sering evaluasi diri ya, introspeksi caranya ya. Jadi kalau melihat anak yang sudah gimana gitu berarti orang tua
tua dong ya, Iya. harus orang tua dulu. Ini perilaku Betul siapa nih yang ditiru? Iya, Karena betul otomatis kan dia bagaimana mengekspresikan emosinya itu dipengaruhi oleh perilaku dari orang-orang di sekitarnya, terutama yang keluarga yang sering berinteraksi. Iya, betul. Beda lagi kalau anak usia dini yang mungkin sudah sekolah, itu pasti ditambah ada lingkungan sekolah di situ, teman-temannya, interaksi temannya juga bisa kan. Tapi kalau anak di bawah usia 2 tahun, pasti kan maksudnya adalah masih dalam lingkungan keluarganya. Jadi pengaruh atau faktor yang terbesar adalah dari keluarga ya, yang untuk pembentukan apa ya, untuk dia mengekspresikan emosinya. Iya, betul sekali. Karena memang cerminan, dan anak ini kan peniru yang ulung ya Bun. Iya, mesin fotokopi yang paling tokcer itu. Iya, betul sekali. Jadi Kak Nana, jadi makanya ketika kita mengekspresikan emosinya, tapi yang alhamdulillah kalau yang bahagia gitu kan nggak apa-apa ya, ditiru nggak masalah, kan, ya senang, ketawa gitu nggak apa-apa. Tapi kalau ketika yang sedih atau apa itu, mengungkapkannya atau mengekspresikannya, kita harus juga berhati-hati. Nah, harus berhati-hati dan harus diperhatikan nanti seperti apa untuk mengajarkan anak mengelola emosinya, apalagi ini terkait di bulan Ramadan ya. Penting banget untuk dapat mengelola emosi. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali di Bincang Psikologi Anak, tetap di TV 10. Sahabat TV 10, terima kasih Anda masih bersama kami di program Bincang Psikologi Anak. Bersama Bunda Tarika sebagai psikolog kita. Beliau ini adalah psikolog di Yayasan Pendidikan Islam di Ponegoro, Surakarta ya Bun ya. Jadi memang sudah terbiasa menangani anak-anak, baik itu anak yang usia dini, dan anak dari mulai apa Bun? PAUD sampai? Kalau saya kebetulan di PAUD-nya. Di PAUD-nya, berarti memang bener-bener ini pas ya kalau kita unduh ilmu parentingnya. Iya, betul sekali. Kebetulan juga kita pas lagi janjian mau bukber ini ya, masih di Hotel Parangraja. Ini hotel dan juga guest house ya Bun ya. Tempatnya nyaman karena kita pilihannya yang semi outdoor di sini. Iya, betul sekali, Nana. Baik, Bunda Tarika. Mungkin juga sama halnya, bukan hanya saya tapi juga sahabat TV 10 yang di rumah, ayah dan bunda di rumah juga penasaran ini bagaimana sih sebenarnya untuk mengelola emosi anak saat dia berpuasa. Sebagai orang tua itu bagaimana mengajarkan anak untuk mengelola emosinya. Padahal kita sendiri juga sedang sama-sama berperang untuk bisa mengelola emosi sendiri. Nah, kita simak dulu nih penjelasannya dari Bunda Tarika untuk mengelola emosi anak Bun. Baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Yang pertama adalah ketika sebelum berpuasa itu kita harus memberikan pemahaman kepada anak. Karena kita tahu, kita harus memberitahu kepada anak apa sih puasa itu. Puasa itu apa sebenarnya kan? Kalau puasa itu kan sebenarnya menahan tidak makan, tidak minum. Nah, kan tidak hanya itu saja, ada istilahnya ibadah-ibadah lain yang bisa menambah nih pahala kita pada saat berpuasa. Nah, itu kemudian kedua adalah tidak hanya dijelaskan ini menahan makan dan minum, tapi juga yang satunya adalah menahan untuk tidak marah. Nah, itu jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah memberi pemahaman dulu nih sebelum berpuasa. Itu adalah memberi pemahaman kepada anak untuk menjelaskan bahwa puasa itu tidak hanya menahan makan dan minum, tapi juga menahan juga amarah kita. Jadi kayak kita diminta untuk lebih sabar. Seperti itu Kak Nana. Yang pertama itu satu. Kemudian yang kedua adalah wajar sih ketika anak itu belajar berpuasa, pasti ada berbagai emosi yang dia rasakan ya. Dan kita sebagai orang tua adalah harus jeli dulu nih, kira-kira apa sih yang membuat anak itu yang tidak nyamannya itu apa. Nah, pasti ada ketika nanti berpuasa otomatis dia akan merasakan bosan, pasti kan, karena waktu tunggunya yang lama. panjang. Nah, itu pasti ada merasakan bosan. Kemudian ada
dan juga ketika mungkin dia sudah bersekolah ya, mungkin ada di sekolah dia sudah merasakan hal-hal yang mungkin membuat dia marah. Nah, itu juga kita harus antisipasi nih, apa sih yang biasanya itu kan kita mengenal anak ya, jadi mengenal anak apa sih yang membuat dia itu yang kalau dia marah itu dalam keadaan apa. Nah, kita juga harus istilahnya briefing dulu nih sebelum sekolah nih. Nah, diingatkan ya bahwa dia puasa. Kita puasa loh, berarti coba mungkin kita kayak memberikan pertanyaan kayak gini, mancing dulu nih. Kira-kira apa sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada saat puasa? Nah, seumpama dia sepengetahuan dia sih, boleh nggak kalau marah-marah sama temennya gitu. Kalau kemudian nanti kalau temennya ada yang goda, apa yang harus kamu lakukan? Itu ya yang harus diantisipasi ke anak-anak kan. Yang ini benar-benar harus di briefing itu karena gitu antisipasinya nanti kalau digoda temennya tuh seperti apa. Digoda dalam tanda kutip kan yang seperti anak-anak ya, kenakalan anak-anak biasa ya. Sebenarnya yang buat dia itunya. Terus kemudian kita juga ajarkan dia apa yang harus dilakukan ketika kamu digoda anak-anak. Oh, bisa satu, ketika kamu diejek temennya, kamu kan ini lagi puasa nih, berarti puasa kan nggak boleh istilahnya kita membalas, berarti itu kan nanti pahala puasanya kita jadi berkurang dong. Dapatnya cuma lapar dan haus. Nah, mending kamu nanti kalau seumpama ada temanmu yang ngejek, kamu mending minggir aja atau main sama teman yang lain yang lebih baik gitu. Nah, itu juga jadi kayak kita briefing juga kita kasih ini solusinya apa seperti itu. Kalau untuk anak usia dini mungkin yang masih anak-anak kan dia masih belajar berpuasa ya, mungkin lebih kayak menahan untuk tidak makan dan minum itu. Itu kalau untuk anak yang balita gitu ya, itu kan lebih kayak atau usia 5 tahun itu biasanya lebih ke kayak kita untuk dia memberikan kegiatan nih agar dia tidak bosan, agar tidak terfokus bahwa dia tuh harus puasa menahan lapar gitu ya. Sekali. Namanya juga kan bertahap ya Bun ya. Betul. Karena masalahnya gini ya, kita saja yang orang tua itu juga merasakan ya menahan lapar. Posisi lapar itu hal sekecil apapun kita jadi orang yang paling sensitif. Udah gitu juga gampang marah, ya kan? Sekali. Apalagi juga anak-anak Bun. Nah ini terus harus bagaimana ini orang tua ketika anak-anak juga dia sudah merasa lapar dan otomatis pelampiasannya kan kemarah. Betul. Nah, yang selanjutnya adalah kita memang ketika dia mau marah, kita juga validasi perasaannya dulu. Validasi itu gimana ya? Validasi adalah berarti kita cari tahu. Ini kamu mulai berteriak, semama dia berteriak, itu kalau untuk marah, kita lupakan gimana namanya kan masih belajar ya. Jadi kalau dia sudah mulai berteriak-teriak nih, kenapa gitu kan, sudah biar dia tenang dulu, terus kita ajak validasi. Oh, tadi kamu teriak-teriak karena ini ya, apa namanya, sebel ya karena nunggu apa namanya nggak ada kegiatan atau bosan. Jadi akhirnya teriak-teriak ya. Jadi validasi perasaannya dulu. Oh, harus divalidasi. Jadi dijelaskan dulu ini perasaan yang kamu rasakan tuh apa gitu ya Bun? Apa sih yang dirasakan sama anaknya? Itu otomatis kan ketika kita mau mengelola emosi berarti kita harus memvalidasi apa sih sebenarnya yang dia rasakan tuh apa. Kemudian kita itu namanya marah, kamu sedang marah, makanya kamu teriak-teriak tadi. Terus kemudian apa sih yang harus dilakukan ketika dia sudah tenang? Oke, kalau kita dudukkan, kita ajak diskusi. Oh, berarti ketika kamu kan hari ini puasa kan, nggak apa-apa, hari ini berarti kamu tadi marah nih. Kita kasih tahu, kan namanya masih belajar, kita kasih tahu nih. Oh, berarti tadi marah ya nggak apa-apa gitu. Kemudian udah ini masih bisa nih dilanjutkan puasanya. Kan kalau hukumnya apa namanya marah, istilahnya tidak membatalkan, tapi istilahnya pahalanya berkurang. Ya. Berarti hari ini nggak apa-apa. Belum istilahnya kamu masih perlu nih belajar lagi untuk apa namanya menahan amarahnya hari ini. Nggak apa-apa marah. Kita lanjutkan puasanya. Gitu. Istilahnya apa ya? Marah, kamu sudah terlanjur marah, sudah, tapi kita masih bisa nih melanjutkan puasanya. Terus ditenangkan dulu, terus kemudian bisa juga kita ajarkan relaksasi. Jadi relaksasi itu gimana sih caranya? Mungkin saya berikan contoh ya. Boleh. Bisa TV sebelah, jadi 10 di rumah, yaitu caranya diletakkan di dada anaknya.
ininya. Oh, tangannya. Oh, saya kira anaknya dipeluk gitu. Bukan ya. Jadi tangannya. Mengajarkan ke anak ya. Jadi kayak apa namanya, tangannya diletakkan di dada, kemudian satunya di atas perut, kemudian minta anak untuk buang, istilahnya ambil nafas, tarik nafas melalui hidung, kemudian keluarkan lewat mulut sampai dia tenang. Oh, tenang, gitu. Istilahnya seperti itu, karena anak bisa untuk mengelola emosinya ketika mungkin dia sudah nggak bisa nih uring-uringan ya, mungkin dia bete dari karena sebel sendiri, belum bisa mengekspresikan emosinya. Kemudian kita tadi sudah validasi perasaannya, kita tanya kenapa sih kok kamu tadi uring-uringan, kenapa? Nah, setelah itu sudah tenang, baru kita lakukan relaksasi itu. Seperti itu kan Nana. Jadi setelah divalidasi perasaannya, oh yang kamu rasakan tuh ini, oh lapar gitu. Jadi, tapi kamu puasa loh, jadi ditahan ya, gitu ya. Jadi kan apa namanya kan, maksudnya ini kan ada anak usia dini dan mungkin anak SD ya, yang masih belajar kan. Makanya kita kan masih dalam tahap proses belajar kan, masih memaklumi ya. Iya, masih harus banyak excuse ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Hari ini sudah sampai jam segini kan, pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu ya. Jadi memang ya nggak apa-apa, misalnya dia memang kuatnya namanya juga belajar. Tapi yang penting selalu ada progres ya Bun ya. Jadi kalau hari ini tuh sampai jam 9 ya besok ditambah lah gitu. Iya betul. Kan kalau marah oke, baik. Kalau memang ada yang dia sudah marah, itu kan berarti apa namanya? Dia masih bisa nih melanjutkan puasa. Dan kita tahu kenapa, mungkin karena dia bosen. Oke, baik, kita kalau bosen kita kasih kegiatan atau apa sih, bilang apa yang mau istilahnya yang diinginkan tuh apa. Kita kita tanya dulu, oh semamanya pingin main di luar. Nah, oke, kita bawa dia main di luar seperti itu. Jadi kayak satu yang pasti yang tadi ya Kak ya, validasi perasaannya. Kemudian bisa kita ajarkan tadi teknik relaksasi. Dan yang terakhir ini yang paling penting adalah ketika kita berpuasa, dan yang paling peran pentingnya adalah orang tua. Kita harus juga mencontohkan. Nah itu poinnya ya. Jadi bagaimana dia mengelola emosi itu juga termasuk bagian penting dari parenting, karena dia meniru orang tua. Baik, sebelum kita akhiri, ada yang mau disampaikan dulu untuk ayah bunda dan sahabat TV 10 yang ada di rumah terkait dengan tema kita hari ini. Baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah, ketika kita mengajarkan untuk mengelola emosi anak pada saat berpuasa, maka kita yang paling penting adalah memberikan contoh, karena anak itu adalah masih belajar nih bagaimana cara mengekspresikan emosi atau masih menahan amarahnya. Maka peran yang paling penting adalah dari orang tua untuk mendampinginya dalam melewati badai emosinya. Luar biasa. Terima kasih Bunda Tarika. Sahabat TV 10 di rumah, salah satu cara untuk mengajarkan anak supaya dapat menahan emosi selama berpuasa adalah dengan mencontohkannya. Sebab ya dalam pertumbuhannya itu anak-anak akan meniru perbuatan orang-orang di sekitarnya, terutama keluarga. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan tema-tema yang menarik tentu saja. Saya Carla Ratna dan juga Bunda Tarika undur diri. Tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.